Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com yang pertama kita lihat yaitu terkait dengan gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani atas pencekalannya ke luar negeri yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Alhasil Bambang tidak bisa pergi ke luar negeri hingga melunasi utangnya ke negara terlebih dahulu. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencekal putra Presiden kedua RI Soeharto yaitu Bambang Trihatmodjo pada akhir 2019 lalu. Kemudian diperpanjang lagi pada Mei 2020 selama 6 bulan. Pencekalan tersebut dilakukan terhadap Bambang Trihatmodjo selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games tahun 1997 lalu dalam rangka pengurusan piutang negara. Saat itu Presiden Soeharto menggelontorkan 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau Banpres. Dana tersebut merupakan dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetnek. Bambang pun diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5% per tahun. Adapun Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menegaskan seseorang dicegah atau dicekal keluar wilayah Indonesia karena memiliki kewajiban ke negara yang belum diselesaikan. Kita ke informasi terpopuler di cnbcindonesia.com lainnya yaitu Presiden Jokowi yang menunjukkan kekecewaannya. Kali ini terkait dengan pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang masih menggunakan produk impor. Ia pun minta agar proyek pemerintah maupun proyek yang dikerjakan melalui perusahaan plat merah tidak menggunakan barang impor demi bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Presiden Jokowi geram, pasalnya produk dalam negeri belum sepenuhnya digunakan pada proyek-proyek pemerintah maupun BUMN. Padahal menurutnya Indonesia sudah bisa memproduksi pipa sendiri untuk memenuhi kebutuhan industri domestik. Namun masih ada beberapa proyek pemerintah dan BUMN yang menggunakan pipa impor. Ia meyakini jika proyek pemerintah dan BUMN benar-benar menyetop penggunaan barang impor, maka permintaan produk dalam negeri akan meningkat pesat, yang pada akhirnya akan menguntungkan industri lokal. Meski demikian, Jokowi menegaskan bukan berarti Indonesia menganut sistem proteksionisme. Indonesia dipastikan tetap terbuka dengan kerjasama luar negeri. Jokowi berharap seruan cinta dan bangga produk Indonesia serta membenci produk asing setidaknya harus dilakukan oleh pemerintah dan BUMN agar produk luar negeri tidak mendominasi pasar Indonesia. Ya, berita terpopuler lainnya di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu geram dengan tindakan kekerasan militer Myanmar. Sejumlah negara mengambil sikap, di antaranya Amerika Serikat yang mengambil langkah serius untuk menghambat militer Myanmar seiring dengan meningkatnya eskalasi kekerasan yang dilakukan pihak militer kepada demonstran anti kudeta di negeri Seribu Pagoda tersebut. Salah satu langkah yang diambil negara yang dipimpin oleh Joe Biden tersebut adalah menetapkan pembatasan perdagangan di Kementerian Pertahanan Myanmar, Kementerian Dalam Negeri, dan konglomerat militer MEC dan MEHL yang berlaku efektif pada 8 Maret mendatang. Selain itu, pejabat Amerika Serikat juga dilaporkan membekukan dana sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah yang sebelumnya ingin dipindahkan junta militer Myanmar dari Federal Reserve Bank of New York. Tak hanya Amerika Serikat, Uni Eropa juga menangguhkan dukungan untuk proyek-proyek pembangunan untuk menghindari pemberian bantuan keuangan kepada militer Myanmar. Adapun dukungan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir telah melibatkan lebih dari 200 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah dalam beberapa program. PBB melaporkan ada sebanyak 38 orang telah tewas selama demonstran anti kudeta Myanmar. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menuntut pasukan keamanan untuk menghentikan tindakan keras kejam terhadap pengunjuk rasa yang berjalan damai. Kita balik ke informasi terakhir, berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu Presiden Jokowi yang menaruh harapan besar kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendorong investasi. Pasalnya ia mengatakan investasi merupakan kunci terpenting saat ini sebagai tiang penyangga perekonomian di masa krisis. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5%.
Oleh karena itu, untuk mengejar target tersebut menurutnya hanya bergantung pada investasi, karena APBN tak mungkin bisa didorong terus-menerus. Jokowi mengatakan banyak peluang yang terbuka dari datangnya investasi. Oleh karena itu, ia berpesan agar BKPM bisa menghubungkan para investor kelas kakap, baik asing maupun domestik untuk bekerja sama, tak terkecuali para pengusaha di daerah. Kedepan Jokowi menilai hilirisasi dan industrialisasi akan mengalami transformasi ekonomi. Jika hal tersebut terwujud, ia meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.